Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Ya, Suci. Apa kabar, Suci? Baik, Bu. Oke, sehat? Sehat. Ya, Suci tahu kenapa dipanggil ke sini hari ini? Tahu, Bu. Oke, jadi hari ini Ibu mau manggil Suci karena terkait beberapa alasan. Dan juga kemarin Ibu dapat pemberitahuan dari wali kelas terkait keadaan Suci, terkait absensi. Hari ini Ibu panggil Suci untuk tahu permasalahannya dan juga kenapa Suci bisa jarang masuk sekolah, dan juga Ibu lihat di absensi Suci banyak sekali tidak masuk. Nah, hari ini Ibu minta kesediaan Suci ya untuk melaksanakan konseling individu. Gimana, Suci bersedia? Bersedia. Oke, hari ini kita akan konseling individu terkait permasalahan yang Suci hadapi, dan juga kira-kira mungkin ada yang ingin Suci sampaikan ya. Hari ini kita telah melaksanakan konseling individu selama 40 menit, di mana nanti konseling individu itu Suci bebas menyampaikan apa saja yang Suci sampaikan, apa yang Suci rasakan, dan juga nanti kerahasiaannya akan tetap terjaga. Di luar kegiatan konseling ini tidak akan terjadi pembocoran informasi. Gimana, Suci bersedia? Bersedia. Bersedia. Oke, sebelum kita memulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Oke, baca doa selesai. Nah, hari ini gimana? Sehat, Suci? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Duduknya yang nyaman? Sudah nyaman. Oke. Hari ini tadi pelajaran siapa sebelum masuk sini? Pelajaran PAI. Pelajaran PAI. Oke. Sama Ibu Santi. Ibu Santi. Gimana, lancar? Lancar. Tadi telat nggak datang sekolahnya? Enggak. Ya, alhamdulillah. Jadi kan kemarin Ibu udah lihat dan juga dapat informasi dari wali kelas terkait absensi Suci yang banyak sekali nggak masuknya. Nah, kalau boleh Ibu tahu nih, gimana kira-kira kenapa Suci jarang masuk? Ibu tanya sama teman-teman juga, katanya iya Bu, Suci nggak ada yang ngantor. Gimana tuh kemarin? Ya, motor hilang. Dan juga lagi ada musibah datang. Kemarin tuh Bu, ya ada masalah juga di ayah. Jadi motor tuh terpaksa digadai. Pas saya masuk sana juga, ya motor kakak juga nggak dibawa kakak pegawai itu hilang juga, diambil uang. Jadi terpaksa tuh segala jalan kaki. Jalan kaki itu kan telat, gak ketemu Bu Pipin. Jadi gak dihukum. Dari sana Suci tuh gak takut masuk tuh. Kalau boleh tahu Suci rumahnya di mana? Di arah Sukabangun lah, Bu. Arah Sukabangun. Suci berapa bersaudara namanya? 7 saudara. 7 ya? 7 saudara. Oh ya, kalau sudah menikah semua apa? Yang menikah baru 3. Baru 3 orang? 4. 4 orang? Iya. 4 orang yang sudah menikah. Tinggal di sana atau ada? Ada 2 ikut. Ada 2 beda daerah. 2 ikutnya ada di rumah. Tapi sikapnya beda rumah, Bu. Kayak rumahnya itu deketan. Oke. Tadi Suci kan bilang bahwa ya Suci nggak masuk gara-gara takut telat. Terus juga Suci bilang ayah lagi kena musibah. Terus ada beberapa musibah yang datangnya secara beruntun. Kalau Ibu boleh tahu nih, Suci menilai diri Suci itu dari angka 1 sampai angka 10 itu berapa kondisi Suci sekarang perasaannya? 8. Kenapa 8? Masih agak kepikiran juga ya di sana. Ayah juga yang ngomong, saya fokuslah sekolah dulu. Biarlah ya di sini jangan dipikirkan. Tapi
Ya, Siti berusaha Jaya juga sekolah dulu, tapi tidak tahu masih ya teringat terus dengan Jaya. Jadi ya itu kadang itu belajar tidak konsen, kadang itu bengong. Kenapa bengongnya? Tidak tahu, kadang mikir kapan ayah besok bebas. Oke, terus? Dan juga Siti galak mikir ngapa untuk galak tidak senang melihat kamu tuh bahagia kayak gimana. Setiap ada kebahagiaan yang datang pasti ada masalah yang datang seperti itu. Di situ Siti galak mikir, Umi juga galak galak marah-marah di rumah tuh. Jadi kalau Umi lagi marah tuh Siti diam kebaik, karena Siti tahu walaupun Siti belum merasa jadi orang tua, pasti Umi juga capek. Kadang juga Umi galak nyuruh, Siti galak lupa, jadi di situ Umi juga galak marah. Di situ galak Siti kepikiran tuh. Siti juga galak ngerasa cak mana Umi ni agak sakit. Siti juga galak Umi tuh marah-marah terus gara-gara kakak. Kenapa kakak, kalau ibu boleh tahu? Kakak tuh galak diomongin Bu. Dia tuh galak main PS tiap malam. Ayah ngomong, suara anak-anak tuh jangan galak main PS tengah malam, agak dijebak uang. Soalnya banyak kawan-kawan ayah yang di dalam sana tuh kasusnya dijebak narkoba galau Bu. Oh, jadi disangkut pautin dengan narkoba padahal dia nggak narkoba. Jadi ayah tuh takut anaknya kena. Tapi Umi tuh terus menerus ngomong tuh, tapi kakak dah. Dia cuma mikir sebentar sudah tuh, dah malamnya masih kuat. Tapi kalau ibu boleh tahu sebelumnya keluarga Suci gimana keadaannya? Dulu tuh ya saya galak mode-modean Bu. Di situ juga ya ada gawean tetap. Alhamdulillah pada saat itu ekonomi kami tuh tidak ya tercukupi lah ya Bu. Ada motor, makan juga tercukupi. Tapi ya namanya kalau uang tidak seneng nengok kami tuh Bu, jadi ada caranya untuk hancur kaya. Di situ saya mulai banyak masalah, jadi ekonomi kami tuh mulai nurun juga. Pada saat saya belum ada masalah tuh ya alhamdulillah bisa buka usaha jahit untuk kalau pada saat lagi turunnya bisa ngambil ke tempat jahit. Nah setelah terjadilah sekarang. Jadi apa yang Suci rasakan saat ini, perasaannya gimana? Dari 0 sampai 10, kira-kira kalau dari dalam hati Suci sendiri, apa yang Suci rasakan sekarang? Rasanya tuh Suci kadang senang di rumah, tapi Suci juga mikir bisa ya hari ini Suci senang. Malamnya Suci pas nak tidur mikir apa besok beda lagi harinya, atau ada masalah yang datang atau ada kebahagiaan lagi. Kenapa Suci mikirnya kayak itu? Karena masalahnya tuh walaupun emang Suci belum sepantasnya untuk mikir ke masalah itu, tapi Suci tuh lihat ibu tuh jadi melok kepikiran gitu. Ibu juga gak nangis. Di situ Suci gak mikir kapan ini bisa cek uang kan, bisa hidup tenang tanpa ya gangguan uang gitu. Kan campur ada Bu, terkadang Suci seneng nengok Umi lagi senang, terkadang Suci ya rasanya nak nangis juga pas nengok Umi lagi pening. Kenapa nangisnya? Ya kapan Suci bisa bantu Umi kalau masih sekolah nih, Suci terkadang bingung. Kenapa bingungnya? Rasanya tuh pengen bantu Umi tapi dia nyari penghasilan walaupun dikit dari rumah. Kayak budak zaman sekarang kan nggak bisa nyari duit walaupun tidak begawe.
Nah, Suci tuh pengen cek itu, tapi Suci belum ngerti. Jadi Suci tuh pengen bantu Umi gitu. Tapi Suci bingung, Bu. Nak Kenapa mulai bingung? dari mana? Ya, nak mulai dari mana mantu gitu. Jadi terkadang kalau Suci ada duit, Cak, Suci kalau lagi ada duit dikasih mie, Suci tabung. Nah, jadi kalau batas 50 atau lebih, kadang Suci kasih ke Umi. Umi sering tanya enggak, Susi dapat duitnya dari mana, kasih Umi atau Iya, kayak mana? Umi Terus tanya, Susi jawab apa? duitnya dari mana kalau ujinya? Umi tak ngajari kalau begitu, tidak lagi aku. Ini hasil kumpulan aku deh. Aku galak mentumik jualan tuh galak ngambil gaji kan, aku kumpuli. Kadang juga di sekolah tak jajan, di kantin juga kan. Kalau puan main jago kantin Bu, tidak main. Jadi Susi kalau ini jaga kantin. Iya, lagi keluar main aja jago kantin sampai masuk bel. Nah, jadi kalau dapat duit dari kantin tuh disimpan. Jaga kantinnya punya Suci atau punya? Bukan, punya Uak. Uak tuh minta tolong kayak sana, jadi karena minta rame tolong, tuh. jadi minta tolong Suci untuk bantuin di sana. Itulah, Suci juga kadang dapat penghasilan dari situ, jadi Suci tabung. Jadi Suci tabung ya uangnya. Kalau pas, sekarang Suci bantu Mi. Kalau Mi lagi kate modal, ya kakak juga kadang bantu dari penghasilan toko. Ya, kakak juga terkadang tuh galak. Kalau lagi kasih duitnya nggak bisa apa-apa Bu. Jadi Umi tuh kadang jualan, kadang tidak cek tuh. Nah, terkadang Suci tuh kalau belum bisa ngasih duit banyak, ada kayak 20 atau berapa bisa untuk nambah-nambah ke. Misalnya beli galon kayak tuh, beli gula, bisa Suci. Di situ lah Suci kadang ngantumin dikit-dikit. Terkadang nengok Umi tuh rasanya tuh nak nangis lah, tapi Suci tidak bisa karena Umi ngajari jangan setiap masalah tuh jangan dianggap beratnya, bawa deh jalani, mesti ada berkahnya, ada hikmahnya Umi. Nah, jadi kalau lagi ada masalah tuh jangan terlalu dipikir ke selesaikan, tapi selesaikan dengan cara jangan ya itu. Jadi intinya tuh Suci tuh pengennya bahwa Suci tuh pengen bantu Umi, tapi Suci bingung gimana. Seandainya nih Suci nanti bisa bantu Umi, kira-kira apa yang mau Suci bantu dan apa yang Suci perbuat? Kalau Suci bisa bantu Umi, Suci pengen bikin usaha kecil-kecilan kayak itu Bu, untuk penghasilan sehari-hari. Kalau seandainya Suci aja lah bisa itu. Dan juga kadang ya kalau sudah dapat duitnya, insya Allah Suci bakal kasih duit setiap bulan untuk Umi kayak itu, walaupun tidak seberapa yang penting ada kayak itu. Itu yang Suci pengen tuh. Suci pengen Umi tuh senang gitu, tidak mikir ke banyak masalah lagi. Tapi belum bisa, mungkin belum saatnya. Jadi Umi tuh kadang sakit-sakitan tuh Suci tuh bingung tak mana. Jadi kalau Suci ya Umi minta PJT, Suci PJT. Kadang kalau lagi Umi nggak bisa bangunnya, Suci galau yang gawe ke rumah tuh. Ada juga yuk bantu, yuk ipar. Kadang Umi minta apa-apa Suci itu. Yang kemarin juga Suci kadang. Jadi Umi juga sakit. Umi juga galak sakit-sakitan. Umi kalau lepas dari obat gak bisa Bu. Umi sakit apa kalau Ibu boleh tahu? Kalau sakit Umi itu tidak sakit parahnya Bu. Tapi kalau Umi tidak minum obat, mata Umi tuh mulai merah. Jadi kalau lagi tidur tuh pas nak bangun tuh tidak bisa langsung dibuka matanya, nunggu agak lama dulu biar bisa. Kalau langsung dibuka mata Umi sakit. Langsung kabur kayak gitu ya. Jadi kadang Suci buat Umi ngajari ke Umi.
Kalau lagi sakit tuh minum obat, jangan terlalu dimanjonian. Semakin dimanja-manja penyakit tuh semakin itu lama hilangnya. Jadi Suci lihat dari Umi tuh kalau Umi lagi sakit tetap Umi paksa ke gerak. Karena kakak tuh ibarat tidak bisa tanpa Umi itu nabu. Serba Umi terus. Terkadang Suci tuh pengen marah nih mak kakak tuh setiap ada ini pasti ke Umi bisa gak sih belajar dewek itu kan lah besar lah lolos. Suci juga yang masih SMP juga tidak pula nak mening kami. Ini cuma kadang mening gara-gara ekonomi deh bu. Makanya Suci kalau lagi ada masalah di sekolah, Suci tidak cerita sama Umi karena Umi udah mau mening ke Umi. Suci Kalau di sekolah Suci ada masalah apa? Jadi boleh tahu. kalau di SMP ini kata ya bu, palingnya kalau nengok budak main tuh seru, tapi Suci takut kalau tiba-tiba gabung aja dikirain ya cak mana. Kenapa memangnya? Karena Suci tuh mau dibilang trauma, Suci tidak tahu juga ya bu, tapi Suci pernah ngalaminya di SD. Apa yang Suci rasain waktu itu? Di SD tuh Suci galak dibully. Kenapa dibulinya? Apa ya? Dibully tuh ya dibully fisik bu. Kadang dikatai ya kayak mayat hidup karena Suci tuh katanya pucat, tak pernah baca apa-apa. Karena ngajari kalau sekolah tuh pesan berdandan Jimmy. Kan sekolah bukan kecantilan gitu. Iya betul itu, karena kan kita sekolah maunya belajar. Nah kadang dikatai budak tuh Suci pengen bu. Ya kadang tidak pakai lipstick ya tuh, tapi kalau ada duit Suci pengen beli lip balm. Nah jadi agak ya berarti tidak pucatnya, tapi belum dibolehkan nih buat apa pula kan merah-merah ke bebe. Jimmy kan anak sekolah aku Jimmy. Jadi selama itu tuh Suci tahan-tahan gue galak ngatur Suci lihat hidup. Tapi Suci nggak pernah cerita dengan Umi. Tidak pernah. Jadi kalau Suci mau mengungkapkan perasaan Suci, apa yang Suci rasakan itu kemana? Cuma ditahan. Kenapa ditahan? Ya tidak bisa juga banyak masalah. Kalian Suci cerita kalau masalah itu tidak beratnya cak. Umi Suci dipanggil guru karena apa? Kamu ini terus tak telat. Ya kami telat tuh jadi diomongin guru ini. Itu kalau soal dikatai kawan atau ejek kawan Suci tidak pernah cerita sama ibu. Kenapa? Karena Suci takut bu. Ibu juga kalau banyak pikiran tuh bingung harus yang mana. Jadi walaupun Suci cerita tuh ibarat kata tidak masuk kotak ibu cetna. Jadi Suci nggak mau membebani ini gitu kan. Jadi kalau misalnya Suci mau melampiaskan atau mengeluarkan perasaan Suci, kenapa Suci di sekolah ada teman nggak? Ada. Sering cerita. Teman tuh di SD tuh ada bu, tapi dikitnya. Di kelas tuh Suci banyak dikawani beda kelas cek adik kelas bu. Lebih menghargai Suci ada cek kalau di kelas tuh ya cak setiap ada kerja kelompok itu bu, ibu kan tidak boleh ke Umi kan tidak boleh ke Suci keluar. Kenapa Umi nggak boleh? Karena Umi tuh takut bu, lagi Suci ada apa-apa. Berhubung kan Suci ada 2 kakak cewek, gak pernah ngerasain masa remaja kalau. Nah di situ tuh banyak juga omongan dari ayu-ayu, jangan terlalu dibebasi dia tuh. Agak tak benar ini pergaulan sekarang gimana. Sebenarnya bu tidak masalah bu. Jadi Suci tidak merasa terbebani dengan itu. Tapi ya terkadang juga Suci mikir bu. Suci juga pasti mikir kalau dia boleh keluar Suci tahu. Suci tahu yang mana yang buruk yang mana yang baik kan. Nah, Suci juga biasa jaga diri. Tapi ibu belum yakin di mata ibu tuh Suci kayak masih
bayi. Umi cak tu nah, cak ngasih cik di mata Umi, jadi belum bisa apa-apa. Umi tu masih nganggap Suci cak anaknya yang masih kecil. Jadi Suci tu kayak agak sulit ngomong dengan Umi tu cak mana bahwa Suci tu gak bisa jaga diri deh. Di situ lah Bu, kadang Suci bingung. Jadi kalau ibu tak nyuruh Suci keluar tuh, sudah pengen cuma Suci bisa ya sudah nih, ya. Jadi kadang kawan maksa tuh ujinya cak ini. Karena Suci kawan budak-budak yang lain deh, nah rumahnya yang lebih jauh dari kau datang ujinya. Aku nih bukan masalah jauhnya udah aku nih dari boleh Umi aku. Ya omong sama uminya udah di dia kan. Kata tak masa-masa cak itu Bu. Kalau tak Suci torati, Suci tak dikawan cak tu di kelas. Kelas tu di asut juga lah jangan berkawan sama Suci waktu itu. Jadi terpaksa Suci tidak datang Bu, tetap nurut omongannya karena Suci pernah ngalamin, tidak tahu itu kapan lupa Suci. Nah, Suci pernah izin sama Umi, tapi Umi itu tidak boleh ke. Suci tetap kekang kan keluar. Adanya masalah Bu, tapi bukan masalah yang lebih berat kayak itu. Ya ada wes, karena dari situ Suci mikir. Benarnya berarti kata Umi kalau melawan omongannya itu terjadi apa-apa. Dari sana kapan ada karkom tuh Suci berusaha ngomongin kawan. Tidak tahu ngejawab aku tidak boleh Umi aku. Nggak apa-apa Ucinya. Uci, Umi kan itu nggak terlalu ininya anak mami kadang dikatain Suci itu Bu. Suci nggak masalah kalau dikatain anak mami itu Bu. Suci kalau dikatain fisik atau katain badan Suci tidak apa-apa. Tapi kalau soal bersangkutan untuk Suci tidak terima. Nah mereka tuh kadang ngatain Umi itu Umi kau juga lah berlebihan gitu. Yuk, tak bisa aja aku itu aku. Kenapa kau yang tiru? Kadang Suci jawab cak itu Bu. Tapi pas Suci jawab itu, Suci tuh mikir. Ngomong Suci nyakiti uang enggak yo. Itu Suci bikin dia marah enggak yo. Jadi pas sudah Suci ngomong gitu, Suci minta maaf sama dia. Walaupun dia yang salah atau Suci yang salah, tetap Suci minta maaf. Belajar komik kayak gitu. Jadi gak sejahat-jahat lo sama kita, jangan kita balas. Biar Allah yang balas tuh. Jadi selama Suci SD tuh ya tidak dianggapnya Bu, kayak kalau Suci masuk tuh pasti ya dikatain budak lanun tuh mayat edok lah, itulah inilah Bu soal fisik. Suci biar kebayang dengan cara Suci keluar kelas itu kan banyak adik kelas betina tuh menghargai Suci, manggil Suci tuh ayu, jadi ngerasa kayak adanya. Kadang Suci tuh ada juga budak cowok adik kelas juga Bu lebih menghargai Suci, galak dengan Suci. Di situ Suci galak ngerasa ada semangatnya sekolah. Jadi kalau masuk kelas itu sudah Suci mulai ya ada rasa takut gitu. Karena Suci pernah pas dari boleh ke itu ada kerja kelompok nari Bu. Nah nari itu kayak kelas itu latihan. Iya latihan. Nah budaknya nih kayak pelekasi kayak itu nambung. Dia tak latihan di rumah Suci, giliran ada kawan yang ngajak latihan di rumah aku deh, cuma basing. Pas Suci ngomong latihan di rumah aku bisa dah, gak bisa lah rumah kau jauh katanya alasannya Bu, padahal dekat. Nah mereka tuh kayak pelekasinya karena Suci tuh di mata mereka tuh cak rendahnya Bu. Nah jadi Suci juga tidak bisa. Jadi yo pas Suci masuk kelas tuh kawan Suci yang doi kak yang galak mendengar Suci juga yang mereka tuh kayak pintu ditutupnya atik guru Bu. Nah Suci tuh kan ada di belakang dengan kawan Suci sukanya tidak tahu siapa lupa Bu. Nah segaknya Suci oleh ketua kelas satu itunya kan disegaknya Bu. Jinya kan nih ini lucunya
minta izin sama Umi, kak tidak bisa nih izinnya, minta izin lah. Cak anak mami nih izinnya, susahnya. Ingat nak Tasya nak dibanding-banding tanya bu. Rumah dia lebih jauh dari kau, dia bisa ke sana. Dia kau apa? Di situ cuman Suci bisa nangis, dia ngejawab cuman dikit. Apa yang Suci jawab sama mereka? Ya, cak mana aja aku kalau ngelawan wong tua juga pasti ada ini aja aku kan. Suci tuh dalam pikiran Suci tuh pengen ngomong kayak ini bu, coba kalian jadi aku, apa enak kayak aku kan. Ya mencucinya hidup kalian tuh lemah aja aku, sebab aduh cek tuh keberuntungan, aduh pasti. Ya Suci udah tahu mereka ada masalah apa tidak, tapi ya bisa kan bu, ya saling menghargai walaupun tidak itu bu. Nah tapi mereka ini beda bu, cak milih-milih kawannya. Misalnya ini gak usah dikawani karena ini kan. Jadi dari sana tuh aduh, kalau Suci ada makanan kayak itu dideketinnya, kayak dimanfaatinnya Suci tuh. Kayak dikawannya, dibaik-baikinnya. Tapi dari sana Suci mikir, ya sudahlah jalani baik, cak anggap biasa saja, jangan dianggap kawannya sekarang ini. Pas kelulusan SD tuh rasanya Suci tuh senengnya bisa keluar dari SD tuh bu. Masuk SMP ini emang budak-budaknya ini terkadang main rombongan itu, tapi dia masih saling menghargai bu. Dia galak ngajak Suci ngobrol kalau Suci lagi bengong, dia itu misalnya dia lagi mainin kawannya cek itu, dia masih galak ngajak Suci bengong, Suci cerita cek itu. Tidak kata saling ngasih kesini situ bu, untuk tidak ngawani Suci. Tapi kalau berarti sekarang kalau di kelas sudah lebih baik gitu ya, walaupun Suci nggak bisa ikut, mereka ngerti alasannya kenapa. Iya bu, mereka juga kalau Suci ngomong bisa tidak minta tolong kakem di rumah Suci bisa bu, dia ngerti segala. Tapi ya mereka emang jarang main dengan Suci, tapi mereka bisa ngerti ke Suci. Suci nyaman tapi dengan pertemanan dengan mereka. Jadi kalau dengan teman, Suci masih bisa berteman, bergaul. Nggak apa-apa nanti sekali-sekali ikut main sama mereka, bilang main di rumah Suci gitu. Tapi jadi Suci apa yang Suci tangkap dari larangan-larangan ini? Ya tidak apa-apa bu, ya Suci mikir ya tidak apa-apa lah dilarang saat ini, mungkin besar aja bisa dibebaskan nih, tapi walaupun tidak bebasnya tidak apa-apa, masih bisa diboleh keluar kayak dengan kawan kayak ini. Suci tahu juga bu, karena kan pergaulan zaman sekarang juga ya ada yang benar ada yang tidak. Coba kalau misalnya Umi nggak ngelarang Suci dibebasin, Suci mau kemana boleh. Kira-kira menurut Suci bakal jadi gimana? Kalau dibebasin kayak itu bu, Suci seneng bu, tapi Suci mikir juga ada batasan di rumah juga kan. Ya layaknya betina tuh belajarlah dari kecil tuh ngurus rumah kayak tuh biar bisa agak bisa kapan kita lah kuliah atau ngekos dulu jadi bisa dulu kayak tuh. Nah kalau Suci pengen dibebas kak, Suci cuma pengen minta tuh bu, ya dibolehkan main sama kawan walaupun jarang nggak apa-apa bu, diboleh ke kerkong ke sana sini. Ya Suci janji bakal jaga diri. Suci juga kalau di kerkong tuh serius, tapi budaknya tuh galak main-main. Jadi pada saat mereka main-main tuh kadang Suci melo, kadang Suci diem baik itu bu. Ya itu jadi Suci itu cuma minta dua hal bu, diboleh ke kerkong, diboleh ke main dengan kawan. Tidak apa-apa seminggu sekali, yang penting ada keluarnya kayak ngirup udara segar kayak dengan kawan. Itu lah Suci minta, tidak perlu minta banyak bu, cak dibebas ke setiap hari itu. Suci sudah pernah coba ngomong dengan Umi? Iya, apa kata Umi? SD. Sekarang Umi kalau
Kerkom, kadang dibolehi, kadang tidak. Nengok kondisi rumahnya, kayak kalau rumahnya deket dibolehkan. Kayak itu, kayak kemarin kawan Nabil ngomong sama Umi, tante boleh ndak Suci kami ajak kerkom? Di mana Umi nanya kan? Di rumah Mutia Zahra, di mana ya? Di belakang ini lah tante. Lama ndak? Balik jam berapa? Nah Umi itu boleh ke, tapi harus ada tentu balik jam berapanya. Jam sekian tante. Oh ya sudah. Kerja kelompoknya kan? Iya tante. Dibalikkan nih kadang Bu. Ya kalau dengan Nabil dan yang lainnya dibolehkan, tapi kalau ada yang lainnya tuh Umi tuh kayak belum yakin kayak itu. Karena Umi masih takut. Jadi kadang kalau kekem dengan yang beda, yang belum dekatnya sama Suci tuh, Suci paling berusaha ngomong, boleh minta tolong nggak Ji? Aku tengok keadaan dulu ya, kalau aku bisa datang, aku datang. Tapi kalau tidak bisa maafnya, ya sudah katanya ada apa-apa, tidak maksa aku juga. Yang penting ada galian dikit, walaupun yang penting mereka ada bantuannya. Bantuannya bisa di sekolah atau di coba. Tapi Suci nyaman dengan larangan Umi, dengan ini. Suci nggak merasa terbebani. Terkadang Suci tuh ngerasa kayak terbebani kayak itu loh. Masih Suci kayak ini, Suci selalu dilarang. Kemana-mana tidak dibolehkan. Kadang nggak budak tuh ya jadi be enaknya yang bisa keluar dan kawan. Kayak itu. Tapi terkadang Suci mikir juga. Ya mungkin Umi takut anaknya ada apa-apa. Jadi ini alasan Umi tidak mau ini. Suci juga harapan terakhir orang tua kan. Jadi ya itulah. Ya karena Suci anak terakhir. Nah seperti yang Suci bilang tadi, Suci harapan orang tua. Artinya berarti Umi menaruh harapan besar untuk Suci bisa sukses ke depannya. Suci mau jadi apa cita-citanya? Bidan Bu. Nah jadi karena bidan. Kenapa? Rumah tuh banyak ngedukung bidan. Uji Ayu, uji Umi. Kau sekolah yang benar. Kalau soal kau nak jadi bidan, baca kami nyari duitnya. Kau dah sampai cari duitnya. Kau kuliah yang benar kalau lebih jadi aja. Kalau duit baca kami usaha ke kakak-kakak kau banyak. Uji Ayu kau juga ada. Kakak ngebantu kau. Dari sana Suci tekadnya jadi bidan Bu. Awalnya tuh dokter. Tapi ayah itu karena berhubung yang lainnya tuh pengen Suci jadi bidan, ya sudah bidan deh Suci milih. Ya dokter juga biayanya besar ya Bu, jadi takutnya ngebebani keluarga. Bidan tuh bisa juga tapi tidak pula. Jadi ya sudah, ayah juga tidak pula nak ngekang Suci harus jadi apa kayak itu. Apapun yang Suci pengen tuh ya kayak Suci pengen jadi ini didukung ayah, asalkan bisa itu. Artinya Suci punya support system yang besar. Suci punya Ayu, punya kakak, punya Umi, punya ayah yang mendukung Suci untuk masa depan Suci. Nah, apa yang Suci persiapkan sekarang? Setelah Suci tahu permasalahan Suci lagi banyak, tapi apa yang harus Suci kuatkan di diri Suci kira-kira kalau gitu? Karena kan Suci punya cita-cita jadi bidan, dan juga Suci menjadi harapan orang tua. Apa yang sekarang Suci pikirkan dan Suci rencanakan? Rencana aku sekarang Suci pengen naik ke nilai, pengen ranking kelas. Setidaknya kalau belum ngebanggakan dari situ juga bisa, walaupun belum itunya tuh. Itu yang pengen Suci capai dulu tuh. Pada saat bisa EG misalnya Suci lah masuk SMK, Suci pengen nyari gawean, tapi gawean itu jangan yang jauh-jauh kayak apa dari ini, apa jualan online kayak gitu, sekaligus bantu ini dengan bayar sekolah juga. Itu yang pengen Suci rencana ke sekarang.
Artinya Suci punya rencana yang sudah matang, Suci pengen mencapai cita-cita Suci gitu kan. Jadi artinya ibu mau Suci janji untuk gak masuk lagi, maksudnya jangan lagi ada alfa banyak-banyak kayak gini, karena itu bisa mempengaruhi nilai Suci. Kan tadi Suci udah bilang bertekad mau menjadi bidan, artinya Suci harus memperbaiki yang kemarin, nggak boleh lagi ya nggak masuk sekolah. Bisa janji sama ibu. Bisa, Bu. Oke, ada lagi yang mau Suci sampaikan? Bentar. Gimana perasaannya dari 1 sampai 10? 9 per 10. 9. Ada yang berubah? Ada yang lagi? Aduh. Oke, Ibu pertanyaan lagi ya. Kalau misalnya semua permasalahan tadi udah terselesaikan, ayah bisa dibebaskan kembali pulang. Apa yang ingin Suci sampaikan? Apa yang ingin Suci perbuat? Suci ingin ya makasih bisa lah ya bisa lewati semua ini gitu. Makasih juga untuk yang dibocor lah Sama Allah. yang memperkuatkan keluarga Suci untuk menghadapi masalah-masalah ini. Suci bakal tekadkan lagi untuk supaya bisa sukses itu biar bisa derajat keluarga berubah ke naik ke derajat keluarga Umi juga kalau dianggap rendah di mata keluarganya, sebaliknya juga ayah. Jadi Suci tuh pengen ngebaguskan nama orang tua Suci di depan mereka. Suci mau buktikan bahwa anak-anaknya tuh bisa sukses tanpa harus berbuat jahat ke punya. Jadi itulah yang Suci pengen. Apa yang sudah Suci usahakan sekarang? Sekarang Suci juga masih bingung ya. Karena sekarang posisinya Suci sebagai anak, apa yang bisa Suci lakukan untuk bantu orang tua? Karena memikirkan kayak uang, tanggung jawab ekonomi, sebenarnya kan itu belum tugasnya Suci, karena Suci punya tanggung jawab dan juga fokus yang harus Suci selesaikan sekarang sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa. Nah, jadi apa yang sudah Suci lakukan sekarang? belajar dengan giat, sekolah dengan rajin, tidak membantah lagi. Ya kalau setiap untuk ngasih duit jangan borosnya kayak ya ditabung kayak itu, kalau aja ada kebutuhan bisa diambil. Jadi Suci janji ya sama ibu bisa untuk terus rajin sekolahnya, masuk, nggak apa-apa telat. Kan sudah dibilang bahwa kita lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Artinya kalau kita terlambat masih bisa kita mengejar kembali, masih bisa kita kejar lagi. Kalau misalnya Suci nggak masuk sekolah nih kan berapa banyak mata pelajaran yang Suci lewatkan nantinya, kan bisa berpengaruh ke nilai Suci, nanti nggak bisa naik kelas. Jadi janji sama ibu untuk rajin sekolah, bisa? Bisa, Bu. Gimana perasaannya sekarang? Sudah lega? Alhamdulillah lega. Oke, Suci bilang tadi Suci kalau di rumah kalau ada masalah sering mendam. Mau nggak ibu kasih solusi atau saran? Solusi apa? Suci suka nulis? Tidak terlalu. Nggak terlalu. Oke. Ada salah satu penelitian itu mengatakan bahwa ketika kita tidak bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan dengan orang lain atau tidak ada yang mendengarkan kita, kita bisa menuangkannya dalam tulisan. Jadi Suci bisa nulis misalnya apa yang Suci rasakan hari ini, apa yang membuat Suci terganggu hari ini, gimana keadaan sekolah. Karena Suci bilang Suci nggak mau membebankan Umi kan dengan cerita. Nah Suci bisa tulis karena itu bisa melegakan beban yang kita rasakan. Gitu. Bisa nanti. Bisa, Bu. Gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah lega. Lega. Nanti ibu akan kasih Suci tugas buat Suci kerjakan di rumah. Nanti habis dari ini pulang sekolah, kalau misalnya selama 1 minggu ya ada yang mengganggu Suci, perasaan Suci terganggu, Suci tulis di bukunya. Oke, nanti
Ibu akan tanya, ada nggak kira-kira yang Suci tulis? Walaupun itu senang, itu sedih, Suci bisa tuangkan perasaan Suci di dalam tulisan. Bisa? Bisa, Bu. Gimana? Sholatnya rajin nggak? Kalau sholat, kalau dibilang rajin tuh belum, Bu. Tapi masih ada. Tapi bisa. Nah, sholat, bantu Umi tetap. Dan juga kalau bisa, jadi Suci datang sekolahnya jalan kaki atau gimana? Jalan kaki. Jalan kaki. Nah, berarti harus ada manajemen waktu yang baik. Jadi Suci harus bisa lebih disiplin lagi terkait waktu. Kita kan masuknya 6.40. Nah, kemarin Bapak juga sudah bilang bahwa nanti ada absen kan? Nah, itu udah nggak bisa lagi kalau misalnya telat. Jadi Suci harus bisa tepat waktu, disiplin, ya lebih baik lagi dalam manajemennya. Sholat subuh, bantu ini, gitu. Gimana? Bisa? Janji sama Ibu? Bisa. Nanti seminggu ke depan Ibu tanya lagi ya terkait buku tadi. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang dari 1 sampai 10 gimana perasaannya? 10/10. 10/10. Jadi apa yang dirasakan? Kenapa? Lega? Lega, Bu. Apa lagi selain lega? Ya, bisa mengungkapkan apa yang Cici pikirkan sekarang. Jadi, ya bisa keluar ke unek-unek yang dalam pikiran Cici. Iya, Suci bisa nanti kalau misalnya nggak mau cerita sama teman, takut dijelekin teman, Suci bisa cerita di buku dengan tulisan tadi kata Ibu, atau Suci bisa temui Ibu untuk cerita, atau dengan guru BK yang lain menyampaikan apa yang betul kesah Suci. Karena guru BK tuh nggak ngurusin siswa yang bermasalah aja, tapi siswa yang juga perlu bantuan, misalnya kayak, Bu, hari ini aku lagi sedih, ceritanya kayak gini, itu boleh. Udah ada lagi yang disampaikan? Nggak ada lagi. Oke, kalau nggak ada lagi, Bu ucapkan terima kasih dan juga udah istirahat. Tadi Suci mau bilang mau bantu Uwa kan? Nah, ya udah, Ibu ucapkan terima kasih karena Suci sudah bisa ikut konseling hari ini dan Ibu harap Suci ke depannya bisa lebih baik lagi dan juga bisa mengikuti sekolah dengan lebih baik. Oke? Ya, terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau ke kantin boleh. Ya. Ya.